Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rapi Muhammad Akbar, NPM 2004 1080 10008. Di sini saya akan membahas tentang meaning law dari masa kolonial sampai zaman reformasi. Nah, sejarah perkembangan industri pertambangan di Indonesia bermula dari masa kolonialisme Belanda. Tepatnya pada tahun 1850, pemerintah Hindia Belanda sendiri mendirikan kantor penyelidikan geologi, yaitu Dien Van Heemsmiswezen yang bertempat di Batavia. Nah, untuk mengatur usahanya sendiri, pada tahun 1899 dikeluarkanlah Undang-Undang Pertambangan yang pertama. UU ini disebut juga dengan Indemniswet atau IMW. Dalam IMW sendiri, kemudian terjadilah amandemen sebanyak 2 kali, yaitu 1910 dan 1918. Setidaknya sampai akhir tahun 1938, terdapat 471 kohesi yang izin pertambangan yang ada di wilayah kolonial Hindia Belanda. Pada masa ini, produksi pertambangan didominasi oleh timah, minyak bumi, dan batubara. Nah, secara keseluruhan, masa kolonial ini sendiri meninggalkan warisan berupa eksploitasi sumber daya alam yang signifikan, dengan tambang timah dan batubara menjadi komoditas utama yang diperdagangkan ke negara-negara Eropa luar. Dominasi asing dan kurangnya manfaat bagi masyarakat lokal menjadi ciri khas dari kegiatan pertambangan pada masa zaman tersebut. Selanjutnya, pada masa Orde Baru. Nah, di Orde Baru ini sendiri, bidang pertambangan pemerintahan Orde Lama. Di Orde Lama ini sendiri masih memberlakukan Indemniswet sebagai hukum pertambangan dengan mengalami beberapa perubahan dan penambahan pasal-pasal. Dalam rangka mempersiapkan undang-undang tersebut, maka pada tahun 1960 diberlakukan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Perpu Nomor 37 Tahun 1960 tentang pertambangan. Nah, secara garis besar itu sendiri, dalam Perpu ini adalah yang pertama itu adalah penguasaan bahan-bahan galian yang berada di wilayah atas Indonesia atau bahan-bahan galian dikuasai oleh negara untuk kepentingan negara. Yang kedua itu pembagian bahan-bahan galian dalam beberapa golongan. Yang ketiga, sifat dari perusahaan pertambangan yang pada dasarnya harus dilakukan oleh negara. Yang keempat itu adalah pengertian kohensi. Nah, kohensi sendiri adalah izin untuk membuka pertambangan ditiadakan, sedangkan wewenang kuasa untuk melakukan usaha pertambangan diberikan berdasarkan kuasa pertambangan. Dan yang terakhir sendiri, adanya peraturan peralihan dalam menghadapi Perpu. Peraturan pemerintah pengganti UU tetap berlaku hingga era pemerintahan Orde yang baru. Baik, langsung saja saya lanjutkan penjelasan dari teman saya Raffi Zaidan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar Putra dengan NPM 2004 1080 10071. Jadi langsung saja, pada masa Orde Baru, sejak kepemimpinan Orde Baru, kebijakan di bidang pertambangan ternyata lebih dominan. Yang lebih dominan ditunjukkan untuk menarik investor asing. Nah, pada hal ini terlihat dari disahkannya ketetapan MPRS pada tahun 1966 tentang pembaruan kebijaksanaan landasan ekonomi, keuangan, dan pembangunan. Nah, di dalam ketetapan MPRS tersebut menyatakan bahwasannya potensi modal, teknologi, dan keahlian dari luar negeri dapat dimanfaatkan untuk mengolah potensi kekayaan alam demi pembangunan Indonesia. Nah, untuk pemerintahan mengeluarkan UU nomor 11 tahun 1967 yang berisi tentang ketentuan-ketentuan pokok pertambangan. Melalui undang-undang ini, negara memiliki otoritas yang mutlak untuk memberikan izin dalam melakukan ekstraksi semua sumber daya mineral kepada individu maupun perusahaan tersebut. Nah, kemudian setidaknya ada 5 hal yang harus diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967, yaitu yang pertama kuasa pertambangan atau dalam kurung KP. Kemudian diperuntukkan bagi perusahaan nasional, baik BUMN maupun swasta. Kemudian ada yang kedua, kontrak karya atau dalam kurung KK yang diperuntukkan bagi penambangan golongan A dan B, serta dari modal asing. Kemudian ada yang ketiga,
Perjanjian Karya Pengusaha Pertambangan Batu Bara (PKP 2B) bagi modal dalam negeri dan modal asing yang mengusahakan pertambangan batu bara. Kemudian ada yang keempat, surat izin pertambangan daerah atau SIPD bagi perusahaan nasional dan koperasi untuk mengusahakan bahan galian industri. Dan yang kelima, surat izin pertambangan rakyat SPRR. Kemudian kita lanjutkan ke masa reformasi. Nah, pada masa reformasi 1998 menandai babak baru bahwa dalam upaya memperbaiki tatanan pemerintahan di Indonesia pada bidang pertambangan, banyak sekali yang sangat berubah. Setelah reformasi, terutama dengan munculnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara. Nah, perubahan ini mencerminkan semangat dan desentralisasi dan otonomi daerah, di mana kewenangan pengelolaan pertambangan lebih banyak diberikan kepada pemerintahan daerah maupun perubahan utama dalam masa reformasi ini adalah 1. Kewenangan pengolahan pertambangan yang sebelumnya dipegang oleh pemerintah pusat sentralistik dialihkan ke daerah desentralisasi, sejalan dengan semangat otonomi daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Penggunaan izin usaha pertambangan sebagai dasar pengusahaan menjadi lebih dominan, yang sebelumnya didominasi oleh koneksi. Kemudian yang ketiga, tuntutan untuk lebih melibatkan peran swasta dan masyarakat dalam pengelolaan pertambangan. Kemudian ada yang keempat, dibentuknya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas hukum, keseimbangan, dan kepentingan keberlanjutan dalam lingkungan. Secara keseluruhan, hukum pertambangan pada masa reformasi berusaha untuk menciptakan sistem yang lebih adil, transparan, dan berkelanjutan, sambil tetap mengakomodasi kebutuhan industri pertambangan dan kepentingan masyarakat. Mungkin hanya ini dari kami yang bisa kami sampaikan. Jika dari tutur kata kami atau penjelasan kami kurang berkenan, kami mohon maaf. Kami tutup pembahasan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.